البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus tsani was samanun ba'da sittimi'ah. Hadis yang ke-682. Masih masalah apa? Memaafkan dan berpaling dari orang jahilin. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata alaika yaumun kana asyadda min yaumi Uhud? Apakah Anda pernah mengalami suatu hari yang lebih keras daripada hari Uhud? Ini isyarat ke cerita yang tadi lagi ya, masalah Aqabah. Qal laqad laqitu min qaumiki wa kana asyaddu ma laqitu minhum yaumal Aqabah. Maka Rasulullah menjawab, demi Allah, sungguh aku telah menjumpai dari kaummu, yaitu orang-orang Quraisy atau orang Arab secara umum, dan yang paling keras aku jumpai dari mereka adalah hari Aqabah. In aradtu nafsi ala bni Abdi Yalil ibni Abdi Kulal. Ketika aku menawarkan diriku kepada, yaitu untuk diberi perlindungan dan berdakwah di Taif sana, kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Ini jelas istilah-istilah orang jahiliyah memperhambakan diri kepada makhluk. Falam yujibni ila ma aradtu. Ternyata dia tidak memenuhi apa yang aku inginkan. Fantolaktu wa ana mahmumun ala wajhi. Lalu aku, yaitu Rasulullah cerita pada istrinya, aku pun pergi dalam keadaan sedang sangat gundah, ala wajhi. Dohirnya adalah apa? Yaitu terus maju ke depan. Atau ala wajhi ini bukan jar majrur muta'alliq dengan intolaktu, tapi muta'alliq dengan mahmum. Yaitu apa? Kegundahan itu sampai nampak di wajahku seandainya orang melihat. Falam astafiq illa wa ana biqarnis sa'alib. Maka aku tidak sadar kecuali dalam keadaan aku sudah tiba di qarnus sa'alib. Mungkin apa? Saking sedihnya, saking gundahnya, tidak sadar berjalan sampai ke sana. Farafa'tu ra'si. Kemudian aku angkat kepalaku. Mungkin apa? Rasulullah merasa ada sesuatu. Fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Ternyata aku dapati sudah ada sepotong awan yang menaungiku. Fa nadartu fa idza fiha Jibril sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku lihat ternyata di situ di awan tersebut sudah ada Jibril sallallahu alaihi wasallam. Fanadani. Lalu Jibril memanggilku. Faqal innallaha ta'ala qad sami'a qaula qaumika lak. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar perkataan kaum Anda kepada Anda. Wa ma raddu alaik. Allah juga mendengar apa jawaban mereka kepada Anda. Atau radda alai itu bantahan mereka kepada Anda. Wa qad ba'asa ilaika malakal jibal. Allah telah mengutuskan kepada Anda malaikat penjaga gunung-gunung. Litakmurahu bima syi'ta fihim. Untuk Anda memerintahkan kepadanya dengan apapun yang Anda inginkan terhadap orang-orang itu. Fanadani malakul jibal. Lalu malaikat penjaga gunung memanggilku. Fasallama alai. Beliau mengucapkan salam kepadaku. Summa qala. Lalu beliau berkata, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qaula qaumika lak. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaum Anda kepada Anda. Wa ana malakul jibal. Dan saya ini adalah malaikat penjaga gunung. Wa qad ba'asani rabbi ilaika litamurani bi amri. Dan Allah telah mengutuskan dan Rabb saya telah mengutuskan saya kepada Anda untuk Anda memerintahkan kepada saya dengan suatu perintah. Fama syi'it. Maka apapun yang Anda inginkan. Baik. Atau apa? Ma di sini ma istifhamiyah. Maka apa yang Anda inginkan? In syi'ta atau baqtu alaihimul akhsyabain.
Jika Anda mau, saya akan menangkupkan, yaitu menyatukan kepada mereka dua gunung itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal arju ayyuhrijallahu min aslabihim. Bahkan saya mengharapkan agar Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Muttafaqun alaih. Al-Akhshaban al-Jabalanil Muhitani bi Makkah. Akhshaban, kata Imam An-Nawawi, yaitu dua gunung yang mengelilingi Makkah. Wal akhshab huwal jabalul ghalidh. Akhshab itu adalah gunung yang keras. Baik. Hadis muttafaqun alaih. Di sini Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pengalaman dakwah, tentang pengalaman hidup, dan ini menunjukkan boleh seorang istri tanya pada suaminya, atau secara umum seseorang tanya kepada orang lain bagaimana pengalaman hidup Anda dan seterusnya. Baik, dan setelah itu yang ditanya boleh menjawab sesuai dengan yang diperlukan. Bukan berarti ini bertentangan dengan keikhlasan, tapi ini dengan apa? Kemaslahatan yang besar. Tetap dia ikhlas, tapi juga bercerita untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Aisyah bertanya, hal ata'alaika yaumun kana asyadda min yaumi Uhud. Apakah pernah Anda mengalami suatu hari yang lebih keras daripada hari Uhud? Perang Uhud tahun berapa? Perang Uhud tahun berapa? Setahun setelah perang Badar. Perang Badar tahun berapa? Perang Badar tahun 2 bulan Ramadan. Kalau perang Uhud tahun 3 bulan Syawal. Baik. Nah, Rasulullah mengalami kekalahan setelah di awal hari itu menang, dan cerita tentang itu ma'ruf. Baik. Pernahkah Rasulullah mengalami itu dalam keadaan luka-luka dan seterusnya, mengalami yang lebih keras dari itu? Maka Rasulullah menjawab, dimulai dengan apa? Sumpah yang tersembunyi, la waqi'atun lijawabil qasamil mahdhuf, yaitu demi Allah, sungguh saya telah menjumpai dari kaummu wa kana asyaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah, dan yang paling keras saya jumpai dari mereka adalah hari Aqabah. Aqabah yang dimaksudkan di sini dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini di dalam Umdatul Qari. Inilah Aqabah yang terkenal sekarang menjadi apa? Jumratul Aqabah, itu tempat pelemparan batu itu. Aqabah yang dimaksudkan di sini adalah itu. Baik, dan dia masih di daerah Mina, ma'ruf. Nah, jumrah semuanya di Mina. Baik. Maksudnya bagaimana? Kata beliau, it aratu nafsi ala ibni Abdi Yalil ibni Abdi Kulal. Ketika itu saya menawarkan diri saya kepada orang ini. Dia adalah pemimpin Taif dari Bani Saqif. Dia Saqafi, dia pemimpin Taif. Dan ini terjadi pada tahun 10 kenabian. Berarti kurang lebih berapa ya? 6 tahun sebelum perang Uhud ya. Karena apa? Tahun 10 itu. Kemudian 3 tahun kemudian baru Rasulullah hijrah. Ini pendekatan aja. Berarti kurang lebih jaraknya 6 tahun. Dan ini juga terjadi pada bulan Syawal, kata Al-Qadhi Al-Aini. Jadi betul-betul ada munasabah, sisi kesesuaian. Yang paling keras beliau alami adalah perang Uhud juga di bulan Syawal, termasuk yang paling keras. Bahkan Rasulullah merasakan inilah yang lebih keras dibanding dengan perang Uhud, yaitu di bulan Syawal juga waktu itu. Bukan karena kesialan bulan Syawal tentunya, tapi ini munasabah saja, bertepatan. Padahal waktu perang Uhud jelas banyak yang meninggal, banyak yang luka. Sementara Nabi boleh dikatakan tidak sedang perang, tapi yang namanya disakiti hati itu memang terkadang lebih berat daripada disakiti badan. Karena orang ini, dan orang ini memang orang besar. Kalau yang menghina kita anak kecil mungkin tak seberapa, tapi ini yang menghina adalah orang besar bagi masyarakat mereka. Diriwayatkan dari Mujahid bahwasanya Ibnu Abdil Yalil bin Abdi Kulal inilah yang diisyaratkan di dalam firman Allah Ta'ala tentang apa?
Wa qalu laula unzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Yang mana orang-orang Arab mengatakan, kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada salah satu dari dua orang besar dari dua negeri ini, Mekah atau Taif. Nah, Taif inilah orangnya yang dimaksudkan. Baik. Kenapa Quran tidak turun kepada tokoh terbesar di Taif atau tokoh terbesar di Mekah? Cuma ana lupa yang Mekah itu siapa namanya. Ana agak lupa, Abu Jahal atau Abu Lahabnya. Baik. Nah, bagi orang Taif inilah orang terbesarnya. Ternyata orang terbesar ini justru dia yang menghina Nabi. Jelas ini lebih menyakitkan lagi. Disebutkan dalam riwayat orang ini sampai mengatakan, saya tidak layak bicara dengan engkau. Kalau engkau Nabi, maka kalau saya membantah Anda, saya akan celaka. Jadi lebih baik saya tidak membantah Anda. Kalau Anda bukan Nabi, Anda terlalu hina untuk saya bantah. Oh, ini intinya syubhat aja. Intinya tak mau bicara. Jelas apa? Wajib untuk taat. Kalau emang beliau Nabi, jangan dibantah, taat. Tapi ini syubhat dari orang jahat itu. Baik. Falam yujibni ila ma aradtu. Lalu maka dia tidak memenuhi apa yang saya inginkan. Dan dijelaskan oleh oleh Al-Qadhi Al-Aini, ini terjadinya adalah setelah Rasulullah SAW kehilangan dua pendukung terbesar beliau dari kalangan keluarga beliau, yaitu Khadijah dan Abu Thalib. Beliau berangkat ke Taif berharap ada dukungan. Ternyata beliau dihina seperti itu. Baik. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Lalu saya berangkat lagi, pergi dalam keadaan saya merasa sangat gundah. Sebenarnya beliau sempat, kalau di sebagian riwayat disebutkan sempat untuk singgah di sebuah perkebunan, di dekat perkebunan. Beliau duduk di bawah perkebunan kurma, perkebunan anggur. Baik. Kemudian beliau didatangi oleh seorang pembantu di situ, namanya siapa itu kalau nggak salah Mirdas, Adas bin Mirdas atau Mirdas bin Adas, anda lupa. Kemudian apa? Mengatakan sepertinya Anda bukan orang sini. Rasulullah menyebutkan, iya saya dari Mekah, begini-begini. Kemudian apa? Diberi setangkai anggur. Lalu beliau mengucapkan Bismillah, kemudian memakannya. Adas mengatakan, saya tak pernah mendengar istilah Bismillah ini di negeri ini. Rasulullah tanya, engkau dari mana? Maka dia mengatakan, saya dari Ninawi. Lalu Rasulullah mengatakan itu adalah tempat dakwah saudara saya, Nabi Yunus bin Matta. Dia terkejut, oh Anda kenal Yunus bin Matta? Kenal, dia saudara saya adalah Nabi juga. Langsung apa sih Adas ini mencium kening dan kaki Rasulullah. Ternyata tuan dia datang mengatakan, wahai Adas, jangan sampai engkau difitnah oleh dia. Agamamu lebih baik dari agama dia. Lalu Rasulullah pergi dengan sedih itu. Dan ada beberapa riwayat yang lain tentang ini, yang Rasulullah dilempari batu dan seterusnya. Wallahu a'lam tentang sanadnya. Kemudian disebutkan di sini, falam astafiq illa wa ana biqarnis sa'alib. Lalu saya tidak sadar kecuali dalam keadaan saya sudah di qarnus sa'alib. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang hatinya sedang sibuk dengan yang lain terkadang tidak sadar berjalan kemana atau sudah sampai di mana, itu wajar. Baik. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbain, apa itu? Qalbain. Itu apa? Allah tidak menjadikan untuk seseorang itu dua hati. Kalau hatinya sedang sibuk, maka tak mungkin dia mengurusi yang lain. Makanya dalam usul fikih dikatakan istilah apa itu? Al-masyghul la yushghal. Yang sedang sibuk tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Tapi ini pembahasannya adalah masalah fikih. Kalau dia sudah niat hari ini puasa Ramadan misalkan, tak boleh diniatkan puasa qadha. Harus di hari yang lain, tunggu hari yang lain. Min qalbi ini fi jawfi, dua hati di dalam dada dia. Kemudian disebutkan di sini di qarnus sa'alib. Qarn itu adalah dataran tinggi, semacam gunung yang kecil. Dikatakan qarn oleh Qadhi Al-Aini karena apa? Gunung yang ini terpisah dari gunung-gunung besar lain, berdiri sendiri. Itu dikatakan qarn. As-sa'alib karena di masa jahiliyah memang entah dulu berapa masa yang lampau terkenal di situ banyak serigalanya. Dan ini adalah tempat miqatnya orang-orang Taif ketika mau ke Makkah. Jadi akhirnya beliau
berjalannya adalah balik lagi ke arah Mekah. Dan dikatakan dalam riwayat yang lain, inilah yang dikatakan sebagai Qarnul Manazil. Dan tempatnya kurang lebih adalah dua farsakh dari Mekah. Farafa'tu ra'si, lalu saya angkat kepala saya. Fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Idza fujaiyah, yang setelahnya pasti apa? Isim. Dan idza fujaiyah adalah harf. Tiba-tiba saja saya dapati saya ada di sebuah naungan awan. Ada sepotong awan yang telah menaungi saya. Taknya ini menunjukkan apa? Menunjukkan mufrad, yaitu sepotong awan. Fanadhartu, lalu saya lihat lagi, fa idza fiha Jibril sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat lagi, ternyata di dalam awan tersebut ada Jibril sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemampuan malaikat untuk apa? Yatakayyaf, menyesuaikan diri. Jelas Jibril sayapnya saja mampu menutup ufuk, badannya besar sekali. Tapi dia boleh mengecil jadi seperti manusia biasa ukurannya. Fanadani, lalu Jibril memanggil saya. Faqal innallaha ta'ala qad sami'a qaula qaumika lak. Dia mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar perkataan kaummu kepadamu. Padahal itu perkataan siapa? Orang-orang Bani Saqif. Tapi kenapa dikatakan kaumnya Nabi? Karena mereka orang Arab juga. Atau apa? Seluruh umatnya. Semuanya adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma raddu alaik, dan Allah juga tahu bantahan mereka kepadamu. Wa qad ba'asa ilaika malakal jibal. Sungguh Allah telah mengutuskan kepadamu malaikat penjaga gunung. Ini menunjukkan bahwasanya seluruh alam semesta diatur oleh Allah sesuai kehendak Allah. Terserah Allah mengatur sendiri atau menciptakan para makhluk untuk mengaturnya. Sebagaimana Allah mampu mengatur bumi, tapi Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Ini terserah Allah, bukan karena Allah perlu makhluk. Yang pasti apa? Gunung pun sudah ada yang mengatur. Li ta'murahu bima syi'ta fihim. Untuk dia Anda memerintahkan kepadanya dengan apa yang Anda inginkan kepada mereka. Baik, ini menunjukkan Allah Ta'ala tidak membiarkan hambanya dan rasulnya itu disia-siakan. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang banyak kufur, banyak berkhianat dan banyak kufur. Jadi Allah tidak membiarkan nabinya disakiti. Apalagi ini gangguan yang terbesar, lebih besar daripada peristiwa Uhud. Fanadani malakul jibal, lalu malaikat penjaga gunung memanggil saya. Fasallama alai, beliau mengucapkan salam kepada saya. Ya, jumpa, mengucapkan salam. Sumaqal, lalu beliau mengatakan, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qaula qaumika lak. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu. Wa ana malakul jibal, dan saya ini adalah malaikat penjaga gunung. Ini menunjukkan ketika jumpa memperkenalkan diri kalau belum dikenal. Bukan untuk berbangga-bangga, tetapi apa? Agar orang yang diajak bicara tahu ini apa identitinya. Wa qad ba'asani rabbi ilaik. Rabbku telah mengutuskan aku kepada Anda. Li ta'murani bi amrik. Untuk Anda memerintahkan kepada saya perintah Anda, terserah. Fama syik, maka apa yang Anda inginkan? In syi'ta atau baqtu alaihimul akhsyabain. Kalau Anda mau, saya akan tangkupkan dua gunung ini kepada mereka. Akhsyabain dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini rahimahullah. Dikatakan akhsyabain, khasyab bukan karena dia terbuat dari kayu, tapi karena ghilaznya, kerasnya dua gunung itu. Gunung apa itu? Yang dimaksudkan adalah, kata beliau, Jabal Abi Qubais dan Jabal Qu'aiqan. Jabal Abi Qubais mungkin apa? Dulu di masa entah berapa ribu tahun yang lalu memang ada tokoh besar di sana, sehingga gunungnya dinamakan Abu Qubais. Kalau Qu'aiqan dikatakan itu karena di masa jahiliyah banyak pasukan di atas gunung itu dengan apa? Membawa pedang, berdenting-denting pedangnya itu, dikatakan Qu'aiqan. Nah, itulah dua gunung yang dimaksudkan akhsyabain di sini. Memang dua gunung itu saling berhadapan. Nah, di bawahnya ada perkotaan itu, kota Mekah dan sekitarnya.
Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim. Bal ini lil idrab, yaitu saya tidak ingin menghukum mereka, tetapi justru saya mengharapkan Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka apa? Mayya'budullah wahdah, orang yang menyembah Allah semata. Dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini, maksudnya adalah yuwahhidullah, dan inilah ibadah yang sebenar, bukan ibadah semata-mata ibadah, tapi ibadah tanpa menyembah yang lain. Taib, ibadah maksudnya adalah tauhid. Sebagaimana tafsir dari Imam Al-Baghawi terhadap apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, illa liyuwahhidun, untuk mentauhidkan aku. Taib. Kemudian wahdahu ini adalah sebagai tauhid. Kemudian la syarikalah ini taukidun nafi, atau boleh di i'rab sebagai hal, dalam keadaan la yusyriku bi syai'a, dalam keadaan dia tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Apa yang diinginkan oleh Imam Nawawi dari penyebutan hadis ini, yaitu besarnya kesabaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam walaupun disakiti dengan apa? Gangguan yang terbesar seperti itu. Tetap beliau tidak ingin menghukum mereka, bahkan beliau ingin yang lebih baik, yaitu mereka mentauhidkan Allah, atau kalau bukan mereka, maka yang anak-anak mereka. Dan disebutkan oleh Al-Qadhi Al-Aini rahimahullah bahwasanya orang ini dia walaupun nantinya Bani Saqif masuk Islam pada tahun 10 Hijriah atau awal-awal 11 Hijriah, dalam rombongan Bani Saqif itu setelah perang Taif, si pemimpinnya ini tak mau masuk Islam. Memang mungkin terlalu jahat dia. Rakyatnya banyak yang masuk Islam, tapi memang hatinya sudah beku, sudah mati. Sehingga apa? Tidak disebutkan sama sekali dia ikut dalam rombongan itu dan masuk Islam. Wallahu a'lam. Beliau menyebutkan seperti itu. Tapi banyak orang Saqif yang masuk Islam. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Begitu sudah jumpa Nabi, kita boleh jumpa Syekh bin Baz saja, oh alhamdulillah misalkan, atau Syekh Shalih Fauzan misalkan, itu aja susah ya. Ini jumpa Nabi ternyata memilih untuk bersikap kasar.